Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadina Amelia dari kelas 11-4. Video sejarah ini menceritakan tentang masa reformasi tahun 1998 menurut sudut pandang ibu kandung saya, Mustika Yanti. Pada saat kejadian, tepatnya Mei 1998, bunda saya pada saat itu sebenarnya tidak mengalami secara langsung gitu, karena pada saat itu beliau sedang tidak berada di Jakarta, melainkan berada di Tangerang, tempat kosnya berada. Karena beliau kerja di Makro Alam Sutra, maka dari itu kenapa kos beliau itu berada di sana. Nah, pada hari kejadian, beliau melihat huru-hara yang terjadi itu lewat televisi. Banyak tokoh-tokoh yang dijarah, terus bahkan beliau mengatakan Makro Meruya itu dibakar habis. Bahkan Makro Ciputat yang tergolong baru itu juga ikut dijarah. Barang-barangnya diambil, tempatnya dirusak, begitu. Beliau menggambarkan bahwa orang-orang pada saat itu tuh kayak tiba-tiba diberi kekuatan gitu. Maksudnya karena mereka kuat ngambil banyak barang sekarung, terus cuma dipanggul gitu. Bahkan TV yang besar gitu mereka kuat gitu bawa sendiri. Nah, pada saat penjarahan tak jarang banyak yang berebut juga, tapi ya sampai berantem atau bahkan ada korban gitu, itu nggak sampai segitunya. Nah, tempat bunda saya bekerja ini tidak dijarah karena tempatnya dekat dengan markas tentara, jadi bisa tergolong aman. Bunda saya bilang menurut berita yang beliau tonton, itu banyak orang-orang keturunan Cina yang menjadi sasaran amarah mereka. Mereka tuh merasa tidak adil karena banyak orang-orang Cina yang lebih kaya dibanding penduduk aslinya itu. Di berita itu diceritakan banyak yang disakiti, bahkan ada korban berjatuhan, bahkan sampai ada yang mengalami pelecehan seksual gitu. Nah, akibat kejadian itu banyak orang-orang Cina yang langsung terbang atau langsung pindah ke luar negeri demi keamanan mereka sendiri. Nah, pada saat itu tuh nggak tahu siapa yang memprovokasi supaya menyerang etnis-etnis Cina ini gitu. Nah, keesokan harinya beliau pulang ke Cidodol ini, menaiki angkot yang rutenya lewat Ciledug. Nah, di perjalanan itu barulah beliau bisa melihat kengerian yang ada di TV. Beliau melihat Ramayana Ciledug itu terbakar habis, hangus gitu. Bahkan mobil-mobil yang lewat di jalannya itu juga ikut terbakar gitu, belum dipindahkan. Nah, sejak kejadian itu, harga dolar yang awalnya cuma 2.500 jadi naik sampai puluhan. Lalu harga kebutuhan juga jadi naik, jadi mahal. Nah, akibat dari kerusuhan dan peningkatan inflasi ini, beliau bilang banyak orang kaya yang langsung memindahkan atau menyimpan uangnya itu di bank-bank luar negeri supaya merasa lebih aman gitu. Itu saja cerita dari sudut pandang ibu saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.